Selamat malam semuanya. Malam, Dek. Malam, Bu. Iya. Hmm. Kita mulai 6 menit lagi ya. Siap. Baik, Dek. Oh, oh iya, ada 11 orang. Diklik. Kak Iftika, kalau misalkan saya nggak open kamera, apakah it's fine? Karena jaringan di sini takutnya agak jelek gitu, Oh iya, nggak jadi apa-apa. agak menghambat. Iya. Iya, oke. Apa ya? Halo. Halo.
Kita mulai, Adek. Oh, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul pada malam yang berbahagia ini untuk menimba ilmu dari para narasumber kita yang sangat luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap selalu sehat semua. Pada malam hari ini, narasumber kita akan membahas tentang sebuah aplikasi yang dapat merekam layar. Jadi tanpa berlama-lama, saya akan serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Ajirna sebagai host. Dan ya, perkenalkan, nama saya Rangga Prasetya Diwijaya, saya selaku moderator. Nah, Bapak Ibu sekalian dan Ananda mungkin yang sudah ada di sini, kita akan membahas tentang satu aplikasi. Nah, ini aplikasi ini sangat recommended banget nih buat orang-orang yang ingin live streaming dan ingin recording displaynya atau sesuatunya gitu. Dan aplikasi yang akan kita kenalkan ini merupakan aplikasi yang sangat recommended sekali untuk memecahkan masalah itu. Ini banyak sekali dipakai untuk gamers dan beberapa orang-orang mungkin yang ingin ingin pakai aplikasi ini dengan mungkin headline nggak ribet kali ya. Nah, oke, jadi langsung aja nanti kita kenalan sama aplikasi ini. Dan kita di tengah-tengah kita ada pemateri yang sangat luar biasa sekali yang akan mengenalkan kita kepada aplikasi OBS ini. Oke. CV-nya akan saya bacakan. Nama Iftika Rahmi Fakhrunisa, lahir di Bandung 15 Maret 1998, asal Indonesia dan beragama Islam. Kemudian dia memiliki skill bahasa Indonesia, Inggris, dan Korea. Kemudian educational background-nya di Bandung Institute of Technology 2016 sampai 2020, Biomedical Engineering, Bachelor Degree, SMN 3 Bandung 2013 sampai 2016, Nature Science, SMPN 13 Bandung 2011 dan 2013. Experience-nya salah satunya ada Finalist of FIMAS 33 PKM atau Pekan Raya Mahasiswa 2020, Electrical Circuit Lab, Assistant Intern at Industri Telekomunikasi. Kemudian dia memiliki skill dari Python, Java, PHP, MATLAB, C++, C, Pascal, LTSpice, dan Microsoft Office. Ini sangat luar biasa sekali narasumber yang akan mengenalkan kita pada aplikasi OBS Studio ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama silahkan dari Kak Iftika sebagai presenter untuk memberikan materinya. Sebagai moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Rangga. Jadi, ya perkenalkan, saya Iftika. Jadi, saya akan menjelaskan tentang OBS Studio. Ya, mungkin ada beberapa yang sudah familiar mungkin ya dengan aplikasi ini. Tapi, nggak apa, saya jelasin sedikit lagi tentang OBS Studio. Untuk memastikan apakah tampilan presentasi saya sudah terlihat? Sudah ya? Halo? Siap? Halo? Sudah terlihat? Iya. Ya, baik. Oke. Ya, jadi pertama agenda dari kita ini yang pertama ada tentang OBS Studio-nya itu sendiri, lalu cara untuk nge-download OBS Studio-nya, lalu fitur yang ada di OBS Studio, sedikit pembahasan tentang fitur di OBS Studio, dan keuntungan serta kekurangan dari si OBS Studio-nya ini sendiri. Jadi OBS Studio ini, jadi dia tuh aplikasi untuk merecord atau dia juga bisa digunakan untuk streaming yang bisa cross platform, dan dia juga open source yang berarti dia gratis untuk digunakan. Nah, sebelum kita masuk ke OBS Studio-nya ini, kalau misalnya kawan-kawan ingin mendownload aplikasi OBS Studio-nya ini, requirement dari operating system atau OS-nya ini kayak contohnya seperti Windows-nya harus Windows 8 sampai 8
sampai dan 10 untuk 32 bit atau 64 bit. Terus Mac OS atau Ubuntu untuk Mac OS di 10.13 atau yang lebih baru lagi atau Ubuntu 18.04. Nah, cara downloadnya tuh gimana sih cara download OBS Studio ini? Jadi di browsernya teman-teman bisa diklik aja langsung OBS Studio, download, nanti keluar kayak gini dan harus menyesuaikan sama operating system dari device atau laptop yang dipakai. Nah ini ini kayaknya seperti umumnya kita menginstal aplikasi. Nah sebenarnya apa sih? Kenapa sih harus OBS Studio gitu kalau kayak gitu? Kenapa harus kayak sampai OBS Studio dan sampai kayak diterangkan sama Rangga ini dia bisa kayak ngegame, terus dia bisa nge-streaming YouTube. Dia itu apa aja sih keuntungannya? Nah jadi sebenarnya apa yang bisa dilakukan di OBS Studio itu tadi contohnya udah bisa, dia tuh bisa nge-stream to your YouTube. Tapi tentunya dengan kalau di YouTube ini jadi kita harus seperti yang teman-teman ketahui bahwa ketika kita akan melakukan live streaming pada YouTube, berarti kan harus ada enhanced code-nya atau code yang dipersilakan untuk masuk atau akun YouTube yang emang mempersilahkan untuk melakukan streaming live. Lalu yang kedua itu can record anything happen in your display. Jadi maksudnya dia tuh bisa merecord apapun yang ada di layarnya teman-teman di layar dari laptop teman-teman. Contohnya misalnya kayak saya misalnya lagi buka aplikasi misalnya apa sih ini Microsoft PowerPoint terus gitu. Saya juga lagi buka Mozilla Firefox, itu tuh bisa direkam sama si OBS Studio ini. Dan juga dia juga bisa karena kayak di sini ada kamera di laptopnya. Jadi bisa juga ngerekam dari kamera di laptopnya. Terus yang ketiga adalah can record any sound that you are allowed to. Maksudnya, jadi kayak contohnya seperti kan ada 2 sound yang dikeluarin tuh sebenarnya. Jadi ada sound yang keluar dari saya seperti ini, sama ada yang sound yang keluar dari si komputernya. Dia bisa ngerekam dua-duanya dan can record your game. Misalnya contohnya kayak udah terinstall aplikasi di laptopnya game, terus dia jadi bisa nge-record game. Dan kalau mungkin bisa juga sambil kayak YouTuber gamers kali ya, kayak jadi dia tuh nge-display gamenya juga sambil dia juga ada kayak foto atau kamera yang dari laptopnya yang memperlihatkan reaksi dia saat main game gitu. Nah, jadi apa sih singkat aja. Jadi yang pertama kelebihan dari OBS Studio tadi kan multi-platform support, terus dia juga user friendly, gampang mudah digunakan, lalu low CPU usage, jadi nggak terlalu untuk bit rate yang nggak terlalu tinggi, dia nggak terlalu banyak ngambil memori dan open source code atau free ya jadinya. Tapi apa bedanya sih? Kekurangannya? Jadi sebenarnya di OBS Studio ini dia nggak bisa kayak nambahin desain yang mungkin nanti saya akan jelasin lebih lanjut lagi. Terus no Windows XP support. Jadi di bawah Windows di bawah 8 kayak Windows 7 itu dia nggak bisa nge-supportnya. Jadi ya sayang banget untuk yang teman-teman yang laptopnya masih di Windows 7. Terus sama nggak bisa masukin audio files. Jadi bisanya yang lagi live aja, bukan suatu audio berupa kayak seperti MP3 dan lain-lain. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita cobain aja dulu ya kayak gimana aplikasinya ini. Jadi ini ya seperti yang terlihat di screen. Mungkin ya. Jadi di sini ini ada sebenarnya ada tiga bagian di OBS Studio ini. Maksudnya yang pertama ini untuk taskbar. Contohnya kayak ada file, edit, profile, scene collection. Terus ada di sini tuh ada yang bagian keduanya itu yaitu tentang
kayak gimana nanti tampilan dari video yang direkam sama teman-teman. Nah, terus yang ketiganya ini adalah kayak di sini di bagian di bagian sini ke sini. Ini tuh dia fungsinya untuk kayak kita ngatur semua yang emang kita kayak contohnya kayak Windows Capture ini contohnya ini terlihat kan ya teman-teman ya. Di sini tuh saya lagi masukin Windows Capture untuk mungkin sebelum ke Windows Capture kayaknya kecepatan, maaf. Jadi sebelum ini kan tadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa nanti kan sebenarnya audio ini kan dibagi dua, ada audio yang lewat dari apa yang keluar dari kita sama apa yang diterima dari desktop audio. Nah sekarang nih contohnya untuk untuk desktop audio dia nggak nyala karena emang nggak ada suara yang keluar dari desktop audionya, dan untuk mikrofon dia lagi nyala karena saya memang lagi ngomong. Nah untuk source-nya ini kita bisa milih. Jadi contohnya misalnya saya mau masukin capture. Sebelum ini mungkin saya matiin dulu kali ya ininya. Kameranya, soalnya saya bakal pakai ini di OBS Studio ini. Jadi contoh terlihat kan ya teman-teman? Ya. Jadi ini misalnya ya oke. Nah, contohnya misalnya kita mau buka saya mau nampilin si PowerPoint-nya ini. Saya mau nampilin PowerPoint. PowerPoint-nya ini dia ada banyak banget contoh banyak banget masukan yang bisa diambil. Contohnya misalnya video capture device yaitu kamera. Nah, kamera saya. Kelihatan ya saya. Hihi. Misalnya di belakang sini. Terus saya mau nampilin juga nih Microsoft PowerPoint saya yang ada di Windows Capture. Nah, ini kan sebenarnya saya juga bisa contohnya ya. Kita ceritanya lagi mencoba aja untuk menggabungkan banyak sources ya, atau sumber-sumber. Terus contohnya, terus kayak gitu saya mau masukin apa ya? Tadi saya mau masukin PowerPoint ya contoh. Jadi PowerPoint bukan Firefox tapi PowerPoint. Ya, contohnya ini nih. Jadi nah, terus kayak gitu saya nanti adjustnya tuh saya akan menyesuaikan ukurannya dengan yang saya mau gitu. Misalnya contohnya saya ini kan saya lagi nge-capture Windows yang PowerPoint. Terus selain itu juga saya capture nih Windows Firefox. Selain itu saya mau sekarang saya mau masukin image slideshow. Jadi dia tuh bisa jadi seiring sama videonya misalnya teman-teman atau apa untuk jadi lebih interaktif atau ya lebih interaktif misalnya video pembelajarannya bisa ditambahin. Contohnya kayak kita mau nambahin add files. Saya ngambil dari Winky. Sebentar. Soalnya dari jadi malu. Ini aja deh. Oke. Nih ya. Oke, misalnya ini aja 4 aja. Iya, ini misalnya contohnya 4 ini ya. Jadi nanti dia sepanjang sebentar. Jadi kalau misalnya mau di delete tinggal dihapus aja. Terus kalau misalnya kayaknya saya mau dihapus aja untuk display capture yang bagian atau video capture-nya deh mau dihapus, tinggal di minus aja, dihilangin gitu. Tapi kan saya udah nggak ada. Terus dia juga selain itu juga game capture itu yang kalau misalnya nanti mau, karena saya nggak ada sebenarnya saya nggak ada game di laptop, jadi ya mungkin untuk selanjutnya bisa dicoba. Terus untuk yang ada lagi juga tadi kayak streaming tuh sebenarnya kita bisa masukin lewat sebentar.
Sebenarnya kita dari streaming itu kita harus butuh sources dari si YouTube-nya itu sendiri. Ya, jadi tadi saya klik file setting, lalu ini hotkey ini mungkin teman-teman bisa nanti kita coba lagi kalau misalnya ada di lain waktu lagi. Jadi ini tuh sebenarnya untuk melakukan perpindahan dari scene. Terus ya ini untuk bitrate audionya, videonya. Terus kalau mau misalnya streaming, contohnya streaming di Twitch atau di YouTube atau Facebook Live. Jadi stream key-nya ini nanti yang dari YouTube akunnya teman-teman bisa di kontrol di paste masukin ke sini, lalu nanti apply. Tapi karena saya enggak, jadi no save change. Terus tadi kita mau image slideshow ya. Slideshow, tambahin. Soalnya kita mau nambahin ini. Kebetulan ini file dari panel projectnya saya. Oke. Nah, ini ya. Ini terus ya, jadi terus ganti terus ini. Oke, jadi kayak gini. Jadi dia bisa intinya si OBS Studio ini dia bisa nge-capture banyak banget platform, banyak banget ini. Tapi yang saya omongin kenapa dia nggak bisa ngedesain, desainnya cuma gitu-gitu doang. Gara-gara misalnya saya ingin biasanya kalau di video tuh biasanya suka agak artistik gitu atau gimana gitu ya. Kalau ini tuh ya mungkin kita lebih ke arah mungkin kita bakal artistiknya kalau misalnya kontennya itu sendiri. Nah, tapi kalau di luar dari situ atau tambahan dari sini paling cuma color source. Jadi color source-nya ini contoh, nah kayak gini, kayak warnanya ini. Terus, wah yang saya kemana? Ya, ini order, move down. Terus move down-nya. Nanti sampai masuk ke semuanya. Jadi nanti kayak background ya. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman udah siap sama semua tampilan di sini, langsung start recording aja. Nah, kelebihan juga dari OBS Studio ini dibanding dan menurut pengalaman saya ini, saya pernah ngerekam OBS Studio ini untuk waktu 1 jam apa 2 jam gitu, dan dia fine aja, masih cepat nyimpennya gitu. Dan biasanya saya ada salah satu aplikasi lain, apa sih, Screencast Domestic ya, yang kalau dia itu kan karena emang bukan free ya, jadi cuma ada batasan 15 menit, terus udah gitu emang mungkin penggunaannya mudah, tapi siapa sih yang nggak suka barang free ya, pasti banyaknya yang suka. Terus udah gitu dia tadi kan ya bisa ngerekamnya lebih dari 15 menit, terus udah gitu nggak lama. Nah ini coba mungkin saya sekalian nunjukin juga. Abis ini kan saya stop recording, udah stop recording, saya mungkin buka ke dokumen di mana saya nyimpen. Iya, ini tuh ada di yang sini. Ya, kelihatannya kedengaran suara saya, terus tampilannya juga. Contohnya saya juga pernah nyobain kayak gini. Suara dari ininya Spotify ya, kayak gitu-gitu. Bisa banyak digabungin. Oke. Mungkin sekian dari saya. Ya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Iftika, materinya sangat jelas sekali, sangat mungkin sangat mudah dipahami ya untuk kita semua. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu dan hadirin yang sudah hadir dalam virtual meeting ini, silahkan jangan lupa untuk mengisi presensinya yang ada di kolom chat. Nah, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyimak paparan dari Teh Iftika Rahmi, apakah ada yang mau ditanyakan
silakan mau itu menggunakan chat section OBS. atau di raise hand mungkin. Silahkan, boleh. Saya boleh? Baik. Iya, mari. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Mas Oke Prasetyo. Ya. Saya kebetulan umum ya, bukan peserta. Oh iya. Tapi pernah jadi instruktur waktu batch sebelumnya. Begini, saya udah mencoba ya menggunakan OBS. Saya sedang membuat tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan green screen menggunakan Adobe Premiere. Ketika direkam oleh OBS ternyata nge-lag gitu ya. Oh, ya, Jadi, nge-lag. pas editing di Adobe Premiere-nya itu, di videonya itu, jadi banyak delay-nya gitu. Gambarnya di mana, suaranya baru di kemana gitu. Nah, kinten-kinten ada solusinya seperti apa tidak? Tuhan. Baik, bisa dijawab oleh Teh Iftika pertanyaannya. Langsung dijawab aja ya. Baik. Sebenarnya jadi gini, mungkin saya mungkin agak bakal ngarah ke antara, kayaknya kalau menurut saya, pengalaman saya, jadi itu mungkin arahnya larinya bakal antara either dia ke GPU atau CPU yang emang dipakai sama Bapak ya. Jadi sebenarnya, dan dia juga kan sebenarnya mungkin Bapak udah pernah nyobain ya, dia ada bitrate untuk audionya sama untuk dia bitrate untuk videonya. Dia kan ada di 1080, 720 dan rata-rata itu di berapa ya audio? Aduh, saya lupa. Mungkin Bapak mungkin bisa kalau menurut saya sih itu kayaknya berat di antara memori yang disimpan sih. Boleh saya tahu ketika Bapak ngerekam si videonya ini durasinya berapa menit ya? Sekitar 10 menitan. Oh, 10 menitan. Oh, tergantung ini ya, lumayan ini. Oh, jadi ya bisa jadi itu mungkin bitrate dari si audionya mungkin bisa diturunin gitu. Atau biasanya kan soalnya kan kadang dia ada kalau di mungkin saya sekalian nunjukin juga kali ya ke. Jadi di OBS Studio ini kan dia ada tulisan CPU usage-nya. Jadi makin kecil CPU, jadi yang saya tahu makin kecil CPU usage-nya ini sebenarnya berarti dia nunjukin video ini sebenarnya ngaruh ke performance dari laptopnya ini tuh kayak gimana sih maksudnya. Jadi sebenarnya makin kecilnya harusnya dia makin istilahnya nggak nge-lag jadinya. Iya. Ya, jadi mungkin kalau menurut saya solusinya itu tadi bitrate mungkin diturunin atau mungkin bisa jadi emang dari memorinya resolusinya mungkin Bapak misalnya pakainya 1080 mungkin boleh jadi 720 gitu. Pengaturan itu. Apakah membantu? Pengaturan penurunan bitrate-nya? Iya, pengaturan dari setting di ini. Jadi kan ini sample rate-nya maksudnya saya. Jadi kan kalau misalnya makin tinggi sample rate-nya sebenarnya si prosesornya ini makin berat kerjanya ya Bu, kan ya. Jadi kalau misalnya makin rendah, biasanya sebenarnya emang sih kalau yang dari yang saya tahu ketika kita kan tahu kalau saya teori ini. Jadi kalau makin kecil si sample rate-nya ini sebenarnya kualitas dari kita harus ngelepasin satu, yaitu kualitas dari audionya itu sendiri yang mungkin gak terlalu tajam gitu ya, suaranya nggak kayak jelas banget gitu. Tapi mungkin kita balik lagi ke kebutuhan ya Pak ya. Kalau misalnya kebutuhan Bapaknya mungkin seperti kayak saya inginnya dapetnya yang intinya bisa menunjukkan video pembelajarannya gitu, dan yang tadi jangan kayak ada nge-lag-nya gitu kan, jadinya muridnya juga mungkin kayak aduh kok kayak gini ya, kayak ada jedanya gitu. Mungkin apakah membantu jawabannya? Saya coba ya. Iya, baik. Mungkin kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi juga boleh. Baik, apakah sudah puas
Bapak yang bertanya tadi jawabannya? Siap, salah. Baik, jadi kesimpulannya tadi mungkin di bitrate audinya bisa diturunkan, resolusinya diturunkan, dan untuk ke pengaturannya itu ke sample rate-nya mungkin diturunkan ya Bapak. Kemudian untuk para hadirin yang mau bertanya silahkan. Jangan lupa juga untuk mengisi presensi kehadiran virtual meeting kali ini yang sudah ada di kolom chat. Pertanyaan boleh lewat chat dan boleh langsung tadi seperti Bapak yang sudah bertanya barusan. Jangan sungkan untuk bertanya. Mungkin udah pada ngerti ya. Masih kami tunggu untuk Bapak Ibu yang akan bertanya. Jika dirasa misalnya mungkin ada sebagian dari Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian yang sudah menggunakan OBS Studio tapi ternyata kok kayak gini, atau ada masalah atau apa, mungkin bisa gitu. ya yang bisa disampaikan di sini. Siapa tahu saya bisa membantu. Oke, baik, mungkin saya ingin mencoba bertanya, mungkinnya sambil menunggu Bapak Ibu yang Oh, sebentar. Oh, ini ada pertanyaan. Oke, kita prioritaskan pertanyaan dari Ibu Lili Setiasi. Beliau bertanya nih, Kak Iftika, beliau bertanya, pertanyaannya adalah apakah OBS Studio lebih mudah dibandingkan SOM? Silahkan mau dijawab. Ya. Sebelumnya saya tadi menjelaskan juga pengalaman saya menggunakan SOM atau Screencast Domestic. Jadi Screencast Domestic ini kan dia platform yang maksudnya berbayar ya Bu ya. Jadi kalau misalnya berbayar pasti ada batasannya. Batasannya adalah di bagian durasi dari durasi dari videonya itu sendiri. Kalau saya tidak salah di 15 menit. Jadi ketika 15 menit selesai langsung tadi ya. Nah, terus udah gitu dan yang saya yang saya alami ketika kita akan nge-convert atau menyimpan, jadi proses untuk menyimpan si videonya ini menjadi MP4 itu cukup lama. Apalagi kalau misalnya pergerakan atau movement dari si layarnya ini banyak gitu. Ya, itu lama, mungkin sekitar 5-10 menitan ada. Nah, jadi kalau saya pribadi sendiri, saya lebih menyukai menggunakan OBS Studio karena tadi dia tuh kan tadi dia cepet ya, dia langsung begitu saya stop recording, saya buka dokumen langsung ada si videonya. Terus deh gitu, selain itu saya bisa ngerekam sampai 1 jam lebih malah. Waktu itu saya ada kayak semacam seminar gitu juga ya Mas. Dan itu tuh sekitar 2 jam dan dia emang bisa ngerekam semua dan dia bisa ngerekam selama 2 jam. Jadi sangat ini ya maksudnya kayak satu membawa angin segar gitu. Jadi selain dia murah, dia free, dia bisa lama gitu nge-recordnya. Selain itu, mungkin kalau misalnya dibilang ya, dia tuh bisa lebih multi-platform Bu. Jadi ya Ibu Lilis, jadi bisa lebih multi-platform maksudnya. Jadi sekalian kalau misalnya kita yang mungkin yang milenial mungkin ya suka kan kayak nge-streaming live gitu sambil main game gitu. Jadi dia lebih multi platform, mungkin itu kelebihannya juga. Sama apa lagi ya? Yes sih kalau menurut saya sih itu. Jadi ya saya suka OBS Studio gara-gara itu. Mungkin kalau misalnya dibilang kayaknya harus tadi dia sebenarnya user friendly tapi dia tuh agak banyak yang harus di-set ya Bu ya. Ya, Ibu Bapak. Jadi
Jadi karena ada banyak yang harus di set, jadinya kayak kan nggak sesimpel screencast domestik, tapi di luar dari situ ada keuntungannya. Seperti tadi kayak kita cepat masukin videonya, udah gitu kita bisa durasi waktu dari videonya itu juga panjang gitu. Ya, mungkin apakah menjawab? Oke, terima kasih jawabannya. Bagaimana Ibu Lilis, apakah puas dengan jawabannya atau ingin bertanya kembali? Iya, terima kasih. Baik. Sudah Terima bisa kasih, Ibu. dimengerti. Iya, jadi Insya poin- Allah akan mencoba. Terima kasih. Baik, Ibu. Jadi poinnya adalah kenapa menggunakan OBS, karena lebih murah atau free, bisa lama recordingnya, dan multi platform, itu intinya ya, Bu. Dan oke, itu pertanyaannya tadi sudah jawab, sudah sangat jelas. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Hamdan Kurnia. Ini saya tidak tahu ini Bapak atau Ananda. Pertanyaannya adalah, saya pernah pakai Adobe Premiere, bukan OBS. Apakah kelebihan dan kekurangannya? Ada tutorialnya nggak? Plus mentahnya. Terima kasih. Seperti itu. Oke, mungkin saya sekalian nge-present screen aja ya. Tadi kita sempat bahas tentang disadvantage and advantage of using OBS Studio ya. Jadi yang tadi mungkin udah sekalian bahas juga tentang multi-platform support. Dia lumayan user-friendly interface, terus slow CPU usage, sama tadi dia free. Tapi disadvantage-nya ini tadi kita nggak bisa nggak ada desain tambahan. Terus udah gitu untuk yang pengguna Windows di bawah 8, untuk tadi operating sistemnya atau OS-nya itu di bawah 8. Mungkin kebanyakan Windows ya. Ya jarang sih ya pakai Ubuntu, atau kalau nggak Windows jadi Mac OS. Nah, dia nggak bisa di Windows 7, itu nggak bisa support. Terus minimal tuh Windows 8 ke atas ya. Terus sama dia itu nggak bisa masukin audio files. Jadi audio files misalnya contohnya kayak kalau misalnya gimana? Jadi dia bentuknya MP4, terus dia ingin dimasukin, nggak bisa. Dia tuh harus bisa MP4-nya ini bisa dimasukin ketika dia dijalankan di suatu aplikasi. Contohnya kayak tadi saya sempat tunjukin video singkat saya yang ada ngedengerin suara Spotify gitu ya, suara lagu dari Spotify, itu aplikasi untuk ngedengerin lagu gitu. Dan buat tutorial sebenarnya udah banyak banget yang ada di YouTube. Jadi sebenarnya mungkin bisa coba dicari, tapi yang saya paling suka mau referensi tentang dari tutorial YouTube-nya aja kali ya. Jadi di akun siapa sih ini? Ini sih yang benar-benar beginner banget gitu. Maksudnya sebelum expert dulu, saya suka yang dengerin yang dari Tech Gumbo ini. Bentar. Iya. Iklan dulu sebentar. Ya, jadi ini lumayan banyak banget kan. Dan tutorialnya juga 8 menit. Kalau saya sendiri belum pernah bikin tutorialnya sih. Paling pernah baca dari sumber dari kampus ya. Paling gitu. Punten nggak ya mungkin itu apakah menjawab? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana Bapak atau Ananda Hamdan Kurnia, apakah itu menjawab? Ya, terima kasih. Nanti saya akan coba menjawab ya di Baik. YouTube itu. Oh ya, ini ada tambahan dari Ibu Lili Setiasi. Katanya kalau bisa bikin ya tutorialnya begitu. Oke, nanti diseminasi ya Bu ya. Oke. Baik, sudah jelas ya. Bagaimana, ada dari Bapak atau Ibu atau Ananda yang telah hadir mau bertanya lagi?
atau yang mungkin sudah punya OBS gitu kan, udah instalasi cuma agak mungkin ada bingung dan memiliki beberapa kendala gitu, boleh monggo silakan ditanyakan pada kesempatan virtual meeting ini. Ya, pertanyaan masih kami tunggu ya. Ini, Pak. Baik, Bapak, apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi yang telah dipaparkan? Udah jelas ya. Bagaimana Kak Iftika, apakah mungkin dicukupkan saja sesi Q&A-nya? Kayaknya bisa kita cukupkan saja kali ya. Bagaimana? Atau ditunggu 3 menit lagi deh, 3 Rangga. menit lagi, oke. Iya. Cuma saya juga waktu pas pakai OBS Studio ini tuh dikenalin dari kakak kelas juga. Jadi katanya ini gampang nih pakainya, cobain. Awalnya juga walaupun dia bilangnya user friendly, tapi kita harus tetap harus ada waktu untuk kayak nyobain gitu. Kan soalnya dia ada settingannya yang banyak ya, lumayan. Gimana, Rangga pernah ada pengalaman sama OBS Studio juga nggak nih? Yeah. Atau mungkin Bu Ajirna juga? Mungkin saya pakai OBS cuma hanya untuk sekedar recording saja, karena kebutuhan saya hanya itu. Nah, jadi mungkin ada beberapa kendalanya ya. Tadi saya juga mau bertanya gitu ya. Jadi sekalian saja. Jadi waktu setelah recording itu, suara dari luarnya itu terdengar kecil seperti itu. Oh. Iya, itu bagaimana ya, Kak? Oh, Rangga udah cek itunya nggak sih bar dari kan ada 2 audio itu, yang mikrofon sama desktop audionya. Iya. Mungkin bisa jadi itu kesetnya di yang kecil saja dia bisa ngeset agak kecil, dia bisa ngeset agak gede gitu. Iya, sudah dilihat dan sudah dimaksimalin sebetulnya. Oh gitu ya? Iya. Kenapa ya? Jadi beda. Jadi beda sendiri gitu. Beda sendiri. Jadi suara di dalam laptopnya, yang keluar dari laptopnya tuh yang di dalam laptopnya itu lebih jelas daripada suara yang ada di luar sini. Seperti itu. Oh. Saya nggak kepikiran selain satu hal, yaitu berarti ada masalah sama kemampuan dari mikrofon. Iya. Iya sih, kayaknya gitu deh. Hipotesis yang paling logis ya kali ya. Itu yang pasti yang paling logis soalnya. Iya. Kok udah maksimal ya? Oke, ini udah 3 menit ya? Iya kayaknya ya. Iya sudah 3 menit. Baik, mungkin sesi Q&A atau tanya jawabnya saya akhiri saja. Dan saya sebagai moderator mempersilahkan Kak Iftika sebagai presenter untuk memberikan close statement dari virtual meeting hari ini. Ya. Jadi OBS Studio ini tuh merupakan suatu aplikasi yang untuk merekam video yang mungkin Bapak atau Ibu atau teman-teman sekalian bisa gunakan untuk video pembelajaran, yang di sini mungkin notabene-nya bekerja di bidang dunia pendidikan, untuk jadi membantu Bapak Ibu lebih interaktif dengan muridnya walaupun kita dalam jarak yang jauh. Iya. Dan OBS Studio ini patut dicoba. Oke. Terima kasih Kak Iftika. Saya sebagai moderator mungkin akan menyimpulkan sedikit di beberapa poin yang dimana aplikasi OBS ini itu aplikasi yang bisa digunakan untuk streaming dan recording seperti itu. Dan kenapa harus OBS gitu kan? Pertama, karena free atau gratis, bisa di download gitu kan. Kemudian bisa lama recordingnya.
yang berbayar belum tentu gitu kan bisa sampai lama gitu. Kemudian multi platform dan mudah digunakan. Namun harus diperhatikan juga dalam OS Windows-nya, minimal Windows 8. Seperti itu. Baik, saya Rangga Prasetya Adiwijaya sebagai moderator mungkin akan memberikan kepada host untuk tindak lanjutnya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada adik Rangga Prasetya dan narasumber Iftika Rahmi. Materi yang sangat luar biasa, ilmu baru bagi saya khususnya, dan juga ini suatu platform yang sangat mudah untuk saya sebagai guru untuk nanti berinteraksi dengan peserta didik saya. Terima kasih. Saya ingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi link presensi dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian jangan kemana-mana dulu karena sebenarnya saya akan menampilkan materi kedua nanti 5 menit lagi 8.45.